Oke, Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Pak Imron, selamat malam Bu Livia, Ibu Novelty, Bu Andis, dan juga Ibu Ira. Bagaimana Semangat, Bapak Ibu Bu. kabarnya malam hari ini? Bu. Cuman masih ada yang Baik, belum ketemu nih, Bu. Iya, masih banyak unek-unek. Unitednya belum ketemu, adanya United States. Jadi saya muter-muter lagi. Buka apa namanya premium. Kebetulan premiumnya belum dikirim dari sellernya, Bu. Untuk Grammarly ya Pak? Iya, Grammarly-nya. Grammarly. Termasuk juga yang United Kingdom-nya juga belum ngeklik. Oh, baik, Pak. Oke. Bapak Ibu, untuk sesi malam hari ini kita sesi ke-7 ya, masih digital writing. Nah, maka dipersilahkan Bapak Ibu jika ada kendala atau misalnya ini udah buat kerangka paper, tapi kemudian kayaknya Bu Misbah nih ragu betul atau enggak gitu. Nah, kalau ingin di cross check, monggo disilahkan Bapak Ibu untuk share screen. Karena ini lanjutan dari sesi ke-6 ya Bapak Ibu, jadi silahkan Bapak Ibu yang ada kendala atau ada yang ingin dibahas dan lain sebagainya, monggo disampaikan di Zoom ini begitu. Selamat malam. Bisa tanya Bu Misbah? Silakan Bu Lisi. Begini, saya sudah mencoba menggunakan Mendeley juga ya. Kemudian untuk translate itu kan saya semacam gampang kayak gitu loh Bu untuk Word-nya, karena selama ini kan pakai Google Translate ya. Lalu pada saat saya latihan, kok saya tidak temukan translate yang seperti yang diajarkan itu, yang baik rekaman maupun yang dari PPT yang di-share gitu. Jadi untuk bagian ini Bu, boleh share screen ya Bu? Izin ya, boleh ya. Ini misalnya ini Bu. Ya, apakah sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat ya. Ini kan saya sudah mencoba memasukkan ini ya, referensi-referensi ini dengan Mendeley ya. Jadi memang jadi enak sekali ya Bu Misbah. Terima kasih atas ini pengetahuan yang diberikan oleh Rumus Scopus ya. Jadi dari sini kita juga bisa untuk referensi juga kalau misalnya ada yang terhapus gitu, kemudian kita nggak perlu ngecek satu-satu ya, udah langsung kelihatan gitu ya. Jadi yang kita pakai mana saja udah langsung kelihatan. Tapi untuk translate itu loh Bu, saya yang masih bingung di sini kan. Ini yang bagian atas kok nggak terlihat ya, yang biar itunya tertutup ini ya Bu ya. Coba bentar. klik home. Ya gini ya. Nah ini di sini kan harusnya kalau untuk yang translate itu dari bagian mana ya Bu ya? Bisa caranya seperti itu atau misalnya Ibu blok Gimana Bu? kalimatnya. Sebentar. Oke. Enggak terlalu diterima. Ini kan dari ini ya, yang kita blok misalnya ini ya Bu ya, misalnya ini meningkatnya, kemudian kita klik kanan, translate gitu ya Bu. Ya, betul. Translate. Terus di bagian sini. Nah ini di sini kan from-nya kan harusnya Indonesia ya Bu. Okay. Kalau di panduan yang saya baca itu nggak ada from-nya itu nggak ada. Tapi kalau di tempat saya ini kok harus menyebutkan from-nya itu gimana Bu? Oke, baik Ibu. Sebentar. Gimana? Ini kalau di sini sebenarnya sama Bu dengan yang biasa dicontohkan itu kan juga sama dari Indonesia kemudian ke bahasa Inggris. Yeah. Tapi di sini kalau dilihat Indonesianya belum masuk di bagian list ya Bu ya. Yeah. Nah ini coba dilihat di bagian
Kalau di translation itu kan di sampingnya ada tanda panah ya Bu ya, bagian atas ke atas sedikit, Iya, atas lagi. Nah, ini ya Bu. coba di cross check itu Ini yang tanda panah di bawah. ini. Oke. Ini Bu, bukan? Translation English. Nah, translation option coba Ibu. Saya lupa Translation ya. option ini yang ini ya. Ah, Bentar. coba di situ. Ini ya, option. Oke, coba kita cross check. Jadi menampilkan bahasa yang belum ada di sini kan begitu. Oh, Nah, coba cari ya. yang Indonesia kemudian nanti baru dicentang begitu. Available ini ya Bu, coba ya. Oke. Atau yang ini. Kalau di sini nggak ada ya, Bu, Indonesia. ya. Oke. Nah, coba kita ambil yang bawah Ibu. Ini. Bentar, pakai ini aja ya. Ini masih S, berarti masih jauh ya. H, F, I, J, I, N. Itu I. Itu I. Mestinya in dulu baru ita. Bu. Iya, ini nih Indonesian ini ya. Ada. Indonesian to English Bu. To United. English ini ya Bu. United. Indonesian. Iya benar. To English Yang United tadi. States. Nggak apa-apa. Iya. Ini berarti di Oke. gimana? Gini, oke gitu ya. Coba di cross check lagi. Nah, itu Indonesianya sudah muncul. Itu ada Indonesiannya. Oh iya, betul Nah, ya. Ya. Terus Nah, ininya Inggris. kalau Inggrisnya nggak ada, berarti caranya seperti tadi lagi. Kayak tadi lagi. Ya. Matur nuwun Bu Misbah. Jadi sama-sama Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Lisia yang juga sudah berbagi. Akhirnya kita tahu ya, siapa tahu Bapak Ibu ada kasus yang sama begitu pengalamannya. Nah, maka untuk memunculkan bahasa yang belum muncul ya di layar Bapak Ibu, maka bisa digunakan translation option begitu. Oke, begitu. Bu Nopati raise hand silakan. Iya. Mohon izin share screen-nya, Bu. Oh, iya, silakan. Oke, Bu Rahma Dewi baru bergabung, kemudian bertanya, ini apa yang dibahas ya? Oke, baik. Bu Rahma, ini masih sesi ke-7, masih digital writing, jadi dipersilahkan bagi Bapak Ibu, jika ada kendala, baik terkait dengan mentranslate-nya seperti tadi, misalnya kan yang awalnya belum ada nih Indonesia ke bahasa Inggris, ternyata udah ada. Dan misalnya ada kendala menggunakan Grammarly ataupun menggunakan Mendeley, nah maka silahkan Bapak Ibu untuk share screen ataupun juga untuk melihat kerangka papernya sudah sesuai atau tidak begitu. Ya, silahkan Bu Nopelti. Udah bisa dilihat Ibu? Yes, sudah Ibu. Udah. Nah, jadi ini curhat ini Bu. Yang pertama translate. Ini saya translate di sini Ibu. Penelitian ini di latar belakangi. Terus di sininya betul Ibu, di sini betul. Tapi saya insert, dia campur-campur. Waktu dengan Ibu Eka ada Bapak lupa ya Pak Imron apa Pak Delvi gitu bilang awalnya saya ini bahasa Indonesia semua. Terus disuruh beliau bilang harus dijadikan ke bahasa Inggris. Sudah saya coba Bu dengan semuanya udah bahasa Inggris lagi kok ini ya. Ini kayak home ini awalnya udah bahasa Indonesia ini Bu insert gitu kan. Ini udah saya Inggriskan lagi semua seperti sedia kala. Kenyataannya seperti ini juga Ibu. Campur-campur ini juga. Tapi kalau saya copy bisa. Nah, gimana tuh Bu Misbah? Oke, baik Ibu. Biar fokus ya, mohon izin Grammarly-nya bisa nggak Bu di close dulu. Oke, baik. Nah, ini kan yang tadi diterjemahkan, bukan ditranslate, itu kan dari penelitian ini sampai keterampilan menulis peserta didik ya. Nah, coba di blog. Ya.
Ini diblok lagi. Oke. Oke, peserta didik. Udah. Nah, baru kemudian klik insert, coba Ibu. Insert-nya diklik yang di bagian translatornya. Oh, ini. Oke. Nah, kan Bu, campur dia. Iya, betul. Heeh. Baik, baik, baik. Oh, ini yang paragraf kedua, ketiga, ini juga Ibu contohnya ya? Enggak, Masih ini sama. tadi udah coba-cobain kok gini Masih terus gabung ya. ya? Ya gini. Tapi kalau saya blok di sini lalu saya copy bisa Ibu. Jadi langkah Ibu satu langkah, langkah saya dua langkah gitu Bu. Oke, baik. Sebentar. Oke, sambil menunggu Bu ya, sambil saya men-testing, padahal maksudnya ini apa ya, terkendalanya di bagian mana begitu ya untuk Bu Nopati, karena sebenarnya secara umum caranya seperti itu gitu ya. Iya Ibu mempraktekkan kan langsung insert saja. Teman-teman lain juga seperti itu, tapi kok saya nggak bisa gitu Bu. Masih ada campuran ya. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin kalau masih ingat yang pertemuan sebelumnya bisa di-sharingkan begitu sambil saya coba juga di Word-nya saya. Silahkan Bapak Ibu yang bisa membantu Bu Nopati. Izin kalau nggak salah ini di copy bukan disisipkan ya Bu ya. Kemarin itu nggak salah. Iya kemarin kan Bapak berarti ya yang bilangnya awalnya kan disisipkan Pak. Terus Bapak bilang jadikan bahasa Inggris ini semua yang di atas ini Pak. Nah tadi sudah saya jadikan bahasa Inggris semua yang di atas ini Pak. Home, insert, down, descend. Nah itu Pak. Kemudian di insert ya Bu ya. Sekarang udah insert. Sekarang udah insert. Kalau di insert hasilnya masih ada bahasa Indonesia, masih mendingan di blok aja Bu. Iya, jalan terakhir seperti itu. Jalan terakhir daripada nanti agak bingung kitanya, ibunya. Pakai insert ada bahasa Indonesia masih nongol. Iya. Saya rasa itu mungkin Bu, ini. Kalau saya belum nongol ke English-nya. Kemarin kalau nggak salah ada yang nyaranin language-nya itu di setting itu ya. Kalau nggak salah dari Bapak siapa kemarin itu. Dari Windows-nya itu mungkin settingan language-nya itu diganti ke English gitu. Dari setting nggak ya? Ini yang regional setting-nya itu ya Pak, mungkin ya? Iya, mana di setting Pak? Udah, ada yang regional setting itu loh Bu. Saya cuma lihat setting komputer. Setting komputer yang regional setting itu loh Bu. Bahasanya di atas Bu. Bukan, dari pas kita begitu masuk ke Windows, masuk ke Windows terus kan komputer kita kan ada setting, itu dipilih regional setting itu bahasa Inggris. Jadi itu akan mempengaruhi semuanya. Mungkin itu Bu. Jadi awal kita masuk Windows, nanti ada settingnya. Ada setting. Terus pilih yang regional settingnya itu Inggris gitu. Kayaknya kalau kemarin saya nangkepnya itu, jadi ke setting itu Bu. Karena ini hasilnya ini Bu. Sebelumnya saya ini rumah apa gitu Bu di atas ini Bu. Udah jadi seperti ini dia Bu, udah bahasa Inggris lagi. Awalnya enggak ini Bu. Ini enggak bahasa Inggris yang di atas ini. Awalnya enggak bahasa Inggris Bu. Yang regional settingnya udah diganti berarti ya? Udah saya ganti. Kenyataannya seperti ini juga gitu. Padahal udah berharap sangat loh Bu. Iya. Udah tidak apa-apa mungkin Bu Misbah mungkin sebentar, Bu. bisa dibantu. Coba di klik file, coba Ibu klik file. Saya cuma lihat ininya language-nya apa di sana. Coba, kemudian option paling bawah Ibu option. Kok ini dia? Ya, klik option. Nah, kemudian kan tuh ada language 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana 4? Itu Bu, di bawah simpan di bawah save. Kan general sebelah kiri.
Ada general, ada display, ada proofing, ada set, ada Oh, language. language ini. Coba diklik. Coba klik yang nomor 2 itu, Ibu. Yang mana, Bu? Nomor 2-nya coba diklik. Itu kan ada Indonesian. Indonesian ini. Coba move down. Oke, sebentar sambil saya cocokkan dengan tampilan di tempat saya ya, Bu ya. Oke, itu sebenarnya sudah sama. Coba klik OK, Ibu. Oke. Oke. Oke juga, Bu. Oke, oh dia minta di restart ya. Karena tadi ada perubahan. Nah, nanti coba di ini Bu di restart, kemudian coba dihidupkan. Nah, itu kira-kira masih sama atau tidak begitu. Karena kalau yang di tempat saya itu untuk yang bagian option itu langsung saja bahasa Inggris, tidak ada bahasa Indonesia. Nah, tadi kan di tempat Ibu tadi ada muncul bahasa Indonesia. Iya. Makanya tadi coba di move down begitu. Nanti coba di cross check setelah ini Ibu. Oke. Mohon maaf Bu Misbah, itu pertanyaan pertama Bu Misbah. Yang kedua mohon dibantu ini Bu Misbah. Gimana cara bacanya? Kok close ya? Open-nya. Grammarly-nya ya Bu ya? Iya, gimana cara bacanya Bu Misbah yang pakai. Oke, nah untuk cara membacanya itu Ibu bisa ditampilkan dulu yang artikel berbahasa Inggrisnya coba. Mungkin satu paragraf tidak masalah, tadi bisa Ibu copy paste aja. Yang bahasa yang di bawah, yang ini yang tadi ini. ya. Nah itu kan, nah dia sudah mulai. Kalau ini sih sebenarnya tidak usah diblok juga tidak apa-apa karena Grammarly otomatis dia akan men-screening kan begitu. Oh ada berapa sih kesalahan yang ada di dalam teks ini begitu. Nah, kalau ini kan kalau kita lihat ada 90, tapi kan 90 ini karena campuran bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Makanya yang bertanda merah itu artinya kan itu salah ya. Makanya di latar belakangi itu salah katanya. Terkendala, biografi, struktur, tepat dan seterusnya itu dikatakan dia salah. Ibaratnya wajib untuk diperbaiki. Nah, itu. Tapi kalau kita sih nggak masalah ya, Bu. Ya, karena kan itu bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris. Coba Ibu kursornya ke bawah, di scroll ke bawah. Ini Bu. Terus lagi Bu, karena ini masih bahasa Indonesia kan dia. Atau kalau mau ini aja Bu, coba di copy paste aja ke halaman baru begitu. Karena kan ini campuran ya bahasa Inggris bahasa Indonesia. Coba dari this research-nya sampai writing skill-nya coba di copy, pindahkan ke halaman yang baru begitu. Oke, silahkan di copy. Ini Bu Misbah, apa bedanya yang biru dengan yang merah? Oke, kalau yang merah itu correctness itu kan memang tadi dikatakan wajib untuk diperbaiki, artinya dia salah begitu, sehingga wajib diperbaiki. Tapi kalau yang clarity, engagement, delivery itu tidak mesti begitu. Itu dia hanya menyarankan. Tergantung nanti dari si penulis dia mau membetulkan atau tidak begitu. Coba kita lihat Ibu. Ibu udah mengcopy yang tadi satu paragraf? Ini Bu. Enggak kelihatan ya Bu? Oh, ini tidak share screen semua jendela. Coba di stop share dulu, biar bisa semuanya tampil. Stop dulu. Nah, kemudian share screen. Pilih yang pojok sebelah kiri, yang ada gambar zoom screen, baru share. Udah keluar Bu, terus? Klik share screen, kan yang berwarna hijau. Kemudian pojok kiri atas, ada yang tulisannya screen, yang gambarnya foto-foto kita di zoom.
Nah, klik screen, Oh, baru klik ketutup share. nih, ketutup nih. Oke. Nah, oke, baik. Udah bisa, Bu? Iya. Udah. Nah, ini kan dikatakannya this research ini dia minta di refresh ya kalimatnya. Coba Ibu taruh kursornya di this research. Ya, taruh sih. Nggak usah diblok, nah ditaruh aja. Oh, Nah, ditaruh aja. Oke. nah, dia akan menyarankan di sana untuk di-replace ya dengan versi yang baru. Nah, kalau yang contohnya seperti ini kan terkait dengan clarity. Nah, saya lebih cenderung mengikuti sarannya dari Grammarly ini begitu. Nah, maka Ibu tinggal klik aja tanda biru yang ada di Grammarly yang pojok bukan pojok yang ada di sebelah kanan. Bukan replace. Kliknya di mana, Bu? Tinggal diklik saja. Ini. Ya. Nah, Oke. jadi kan tadinya biru, dia sudah berubah. Nah, Oke. kemudian baru yang needed. Nah, needed, Yang ini yang diklik, Bu. betul. Nah, ini kan tandanya Oke. merah. Kalau merah kan berarti salah nih, berarti harus diperbaiki. Oh, di sini dikatakan dia nggak perlu pakai tanda baca, begitu. Itu kan correctness function, gitu ya. Nah, itu terkait dengan koreksi tanda baca. Jadi nggak usah pakai tanda koma. Nah, Oke. nah, Oke, makasih Bu Misbah. sama-sama Ibu. Oke, makasih banyak. Nah, itu kan sudah no issue found ya, artinya ini udah clear begitu, tidak ada lagi yang Oke. perlu diperbaiki. Gitu. Oke, berikutnya Ya. Pak Imran, silahkan. Iya, belajar Bu. Iya, silahkan. Saya ininya apa namanya tampilan translate-nya yang full screen dulu ya Bu ya. Iya, silahkan Bapak. Mungkin ya. Oke, screen all. Saya coba screen yang ini Bu. Nah, ini saya utak-atik ini sudah keluar tadinya United States Bu. Oke. Kemudian udah saya utak-atik, saya keluar jadinya United Kingdom. Tapi saat ke sini ininya nggak berubah. Kemudian tampilannya begini Bu ya. Nggak ada yang merahnya. Adanya di mana nih? Atau saya ulang ya Bu ya? Iya, monggo silahkan. Oke. Nah, ini saya blok nih. Klik kanan. Kemudian translate. Nah, ini from Indonesia to English, tapi Englishnya United States ya Bu, nggak ada UK-nya. Oke. Padahal di sini sudah UK, sudah saya letak-atik di sini sudah keluar UK, tapi hasilnya ini. Kalau di translation option-nya tadi muncul nggak Pak? Kalau yang English-nya yang UK? Di sininya Bu. Ini yang ini. Tuh ada tulisan translation. Coba. Nah itu translation option yang warna biru Pak. Ke bawah Pak, ke bawah. Ke bawah ini, get Bu. Ke atas Pak. Oh ini. Yang warnanya biru ke atas lagi Pak. Ke atas lagi yang. Nah. Terlalu cepat. Iya, yang mana Bu? Itu ke atas sedikit Pak. Atas lagi. Tengah, translation option tengah. Ah, yang warnanya biru Pak. Biru tengah, Oke, ya. Coba diklik itu. Double klik ya Bu. Oke. Sudah. Oke. Nah, itu coba cari yang di bagian yang di kotak bawah, coba cari yang English-nya yang UK. English-nya UK. Atau itu ya Pak, Indonesia to English UK. Berarti I ya Pak? I. Oke. Indonesia to English. Memang adanya United States. Iya Bu, US. Baiklah. Oke deh, nggak apa-apa sih Pak. Gimana Bu, nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa. Adanya itu saja ternyata ya di sini. Iya. Nggak apa-apa, lanjut. Udah, klik ya Bu. Ya. Oke.
Mm-mm. Kemudian apalagi Bu? Soalnya kok nggak ada yang Oh, correction-nya. correction dan lain-lain itu karena Bapak belum open Grammarly-nya itu masih ada tulisannya open Grammarly. Iya, ini di open Bu. Open dulu. Open dulu. Oke. Sudah Bu di open? Klik sekali, 2 kali. Oh ini. Sabar Pak. Loading. Ya Oh, loading lagi Pak. stream. Internet juga mendukung ya Bu. Betul. Ya, so as. Oh, Nah, biar agak lebih besar tampilannya yang translatornya di close aja Pak. yang ini Bu. Ya, betul. Close ya Bu. Ya. Sip. Nah, ya. Nah, berarti yang salah kan cuma yang soastu aja. So as tuh. Ya baru satu Coba di alinea. ya. Terus di Nah, dia ganti langsung aja soastunya ganti langsung tu saja. tuh. Oh. Jadi saya tidak mengopen ini aja tadi ya Bu. Ya, betul. Oke. Terus lagi Bu, saya akan coba di Mendeley. Mm-mm. Di Mendeley itu saya mengalami keterhambatan mesti mencari satu-satu ya. Ini salah satu contohnya, saya coba ya Bu. Oke. Nah ini sudah saya sediakan ini Bu, Mendeley-nya. Nah ini saya sudah, alhamdulillah sudah mengumpulkan nyampe ke, saking kebanyakan Bu, sampai 500 ya. Nah ini saya tampilannya seperti ini Bu. Ya, kalau dilihat Pak Imran ini file PDF-nya belum ada ya Pak ya? Belum. Oke, masih metadata artikel begitu. Ya, saya masih ambil pakai metadata kode RIS Bu. Oke, baik. Oke, terus? Nah, terus untuk membacanya, misalkan saya cari di sini kan, job satisfaction. Ini muncul banyak. Ya, betul. Tapi kemarin tuh kalau saya nggak salah lihat di sini ada juga yang bla 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 banyak seperti anu ya Bu ya, seperti abstrak ya, hanya beberapa kalimat gitu. Nah ini dan di sini juga kalau nggak salah ada tulisan juga job satisfaction bla 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 gitu. Tapi saya menemukannya seperti ini. Oke, baik. Nah, kalau dilihat ya ini satu ya Pak ya. Yang pertama adalah karena yang masuk di sini adalah metadata artikel, akibatnya kan yang terbaca hanya judul begitu, kemudian kan nama penulis, volume, nomor, isu, kemudian halaman sampai DOI atau URL dari artikel tersebut. Nah, sedangkan isi abstraknya bisa jadi dia kosong. Nah, itu. Kemudian juga file PDF-nya itu belum ada. Nah, sehingga ketika kita mencari berdasarkan kata kunci, misalnya seperti ini, job satisfaction-nya, maka yang yang menurut engine itu cocok hanya berdasarkan judul begitu. Makanya kan banyak yang kuning-kuning itu di judul. Iya, betul. Nah, kalau misalnya kita punya abstraknya, maka bisa jadi itu yang kuning itu tidak hanya di judul tapi juga diisi abstraknya. Atau kalau misalnya kita punya PDF artikelnya, maka akhirnya di bawah itu kok semakin banyak. Oh, di judul ada, dalam satu referensi itu oh ternyata diisi abstrak juga ada, kemudian diisi artikel pun juga ada begitu. Jadi saya harus memang sebaiknya file PDF-nya Bapak upload. Harus yang berlisensi ya, Bu. Enggak mesti juga sih Pak berlisensi ya. Iya, saya kemarin saya coba ini klik ini. Itu kan sudah mengarah. Nah, itu kan mengarah ke web jurnalnya. Nah, tinggal langsung di-download ke web laman jurnalnya begitu. Saya coba view researcher. Emang segini aja, Bu. Akhirnya dia nongolnya cuma begini. Nah, kalau yang tadi misalnya saya lihat abstrak satu persatu. Nah, kalau misalnya tadi Bapak tadi kan ada tuh URL artikelnya ya, coba Bapak klik. Nah, ini Bu. Ya, betul. Kliknya ke sebelah kiri. Kiri, Pak. Ah, ya itu. Nah, betul. Open, Bu. Klik ya.
Ya. Open Duets, oke. Nah, ini dia. Ntar ya Pak, ini apa gitu ya. Atau DOI-nya aja lah Pak, coba diklik Pak DOI-nya. Kalau doanya Di copy paste saja begitu. Di copy, apa diklik sini, Bu? kalau diklik situ nanti URL-nya bertambah lagi. Itu kan URL-nya Iya. udah 3. Ya, ini aja berarti di copy, kita cari ke itu ya. Kalau Cari Bapak ke pakai Mozilla, GitHub. boleh pakai itu, atau siapa tahu dia aksesnya terbuka Pak. Jadi tanpa burung gagak pun dia bisa terdownload. Ini untuk, tapi kalau dilihat dari sini juga bisa nih, Bu. Ini kan saya coba dari sini ya, Bu. Oke. Tapi hanya sebatas itu, tidak PDF. Paling caranya kita view PDF, coba apakah bisa download ya. ataukah tidak paling. Oke, baik. Coba di cross check. Nah, sorry. Oke, nah yang tadi aja Pak, coba DOI-nya Bapak copy paste ke Ya. laman ini coba. Ini ya, Bu. Yang ini aja ya, biar jelas. Sama aja Pak. Sama aja sih. Nah, ada ini, Bu. Oke, nah Oke. kalau ya begitu. Nah, tinggal di-download, kemudian masukkan ke Mendeley desktop-nya. Masuk ke Mendeley desktop-nya lewat. Coba buka yang tadi lagi Pak, Mendeley desktop. Nih, sebentar simpan dulu. Sudah disimpan. Nah, ini coba ke sebelah kanan kursornya. Nah, coba ke bawah. Udah masuk. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu telah menunggu. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Begitu saya mewakili dari tim manajemen dari Rumah Scopus. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Di sini Pak Imran belum bergabung ya. Mungkin bisa kita coba ganti dulu dengan Bapak Ibu yang lain. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Monggo Bapak Ibu jika ada kendala atau tadi misalnya mau melihat nih kerangka papernya apakah sudah sesuai atau bagaimana juga bisa untuk di share screen. Saya izin ya Bu Misbah. Oke, silahkan Ibu. Mana ya? Lupa. Sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Oke. Ini kemarin saya coba dari yang kerangka, terus udah gitu saya coba. Tapi kemarin pas ada materi, oh ternyata maksudnya gayanya seperti itu gitu. Nah, yang kemarin sama Bu Eka itu belum selesai. Kalau ini benar-benar apa namanya dari hasil saya bikin kerangka dulu yang Ibu Miss Baser, terus saya coba tuangkan dalam bentuk kalimat yang kosong itu. Nah, ini seperti ini Bu. Nah, sebenarnya pengen diberikan saran gitu. Apakah lebih ke alur sih Bu, misalnya alur menceritakannya itu udah pas belum, atau misalnya nanti saya coba pakai yang seperti gayanya Bu Eka itu dari kerangka itu di satu-satu gitu, atau misalnya seperti itu. Nah, sekarang itu yang ingin saya tanyakan lebih ke pembahasan. Kalau misalnya kan saya pakainya
uji T ya Bu, tes gitu, terus linearitas. Nah, terus nanti tuh apakah kalau saya jurnal yang biasa nih Bu, jurnal kampus kayak gitu kan, paling juga Sinta 4 kayak gitu-gitu, itu kan saya suka isinya tuh misalnya hasil dan pembahasan tuh semua tabel, misalnya uji yang saya lakukan tuh dimasukkan. Nah, kalau misalnya bentuknya jurnal internasional tuh kayak gimana gitu, apa lebih lebih membahas kepada pendalaman dari hasil saja atau gayanya sama gitu, seperti itu. Soalnya saya kalau lihat-lihat jurnal tuh beda-beda ya Bu, gayanya, jadi saya nggak paham yang mana yang harus diikuti gitu. Ini juga saya coba cari searching jurnal-jurnalnya Bu Misbah gitu, gayanya yang mana sih gitu. Tapi beda-beda juga, saya jadi bingung juga yang mana sih sebenarnya patokan. Maksudnya patokannya yang kayak gimana gitu. Soalnya dosen saya bilang, ya udah ikutin aja jurnal internasional Q1 Q2 nanti juga ngerti gitu. Ya tapi beda-beda, jadi saya juga bingung gitu kalau kalau jurnal internasional yang seperti itu tuh harus seperti apa gitu isi-isinya itu gitu. Karena ya seperti yang saya kadang-kadang suka kalau udah terlalu banyak dibaca jadinya semua pengen ditulis gitu Bu, terus nggak tahu sih nyambung atau enggaknya. Perasaan nyambung tapi pas dibaca kok iya ya lebay banget kayak gitu. Kayak gitu Bu. Oke, baik. Untuk Bu Rahma, yang pertama terkait dengan gayanya kemudian berbeda antara satu artikel dengan artikel yang lain, itu wajar ya. Karena kan masing-masing artikel itu kan diterbitkan oleh jurnal yang berbeda. Nah, di mana jurnal ini dia punya kebijakannya masing-masing seperti itu. Maka bisa jadi kemudian ada yang berbeda ketika Ibu baca artikel yang satu dengan yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan hasil dan pembahasan, terutama untuk bagian hasil, kalau dia dari dari hasil uji hipotesis. Nah, apakah kemudian semua tabel itu dicantumkan? Misalnya kalau kita menggunakan SPSS begitu ya, apakah output dari SPSS itu kemudian kita copy paste saja ke artikel kita? Kalau saya lebih cenderung tidak. Ambil yang itu menjadi kriteria akhirnya untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, biasa kan keputusan itu diambil untuk uji hipotesis itu kan misalnya dilihat dari p-value-nya, atau misalnya dilihat dari t-hitungnya, dari t-tabelnya, dari signifikansinya kan begitu. Nah, sedangkan misalnya embel-embelnya yang lain, nah itu saya tidak cantumkan. Jadi ibaratnya kita buat tabel yang baru. Jadi tidak meng-copy paste saklek apa yang ada di outputnya SPSS begitu. Itu kemudian memang kalau terkait dengan ini untuk memudahkan kita mengoreksi ya Bu Rahma, alangkah baiknya memang yang ditampilkan itu adalah si kerangka paper dalam bentuk yang tabel begitu. Jadi ketika meng-cross check dengan kerangka paper itu bisa lebih mudah. Oh, ini sudah betul sudah sesuai enggak kalau dia adalah what is noun. Oh, ini sesuai enggak kalau dia masuk what is a noun atau misalnya how and why dan seterusnya begitu. Itu akan lebih memudahkan daripada kita membaca paragraf. Nah, kalau dari kerangka paper itu sudah oke, nah, baru nanti diuraikan menjadi paragraf-paragraf seperti itu. Nah, yang ini apakah sudah Ibu isi? Nah, ini lagi latihan nih Bu, yang kata Bu Eka. Nah, kalau PEP itunya kerangkanya seperti ini Bu. Nah, ya, nah lebih baik yang ini gitu ya ditampilkan biar terlihat oh ini sesuai enggak begitu. Nah, saya lebih mengkritisi untuk yang nomor 3 Bu ya. What is noun-nya? Itu kan ada bahas tentang GBHN dan seterusnya ya. Nah, karena ini kan tujuannya adalah jurnal internasional bereputasi, sebaiknya kalau yang begini itu kalau misalnya Ibu pengen dihindari, hindari aja. Tapi kalau misalnya ini memang mau dimasukkan, it's okay, tapi perlu penjelasan lebih. Karena orang luar nggak tahu kan ini GBHN itu apa ya. Gitu. Jadi carilah yang ibaratnya sifatnya umum, sama halnya ketika misalnya nih kita pendidikan ya. Kemudian kan nih mau membahas misalnya tentang kurikulum 2013 ataupun yang lainnya yang menjadi standarnya kita. Nah, kalau saya sebagai orang sains, saya akan lebih cenderung mengambil standarnya itu adalah standar internasional, bukan standar dari nasional pendidikan kita, begitu. Karena yang standarnya yang internasional itulah yang berlaku umum untuk semua negara, begitu. Nah, kalau kita mengambil standarnya adalah Indonesia, maka otomatis kita perlu menjelaskan terlebih dahulu, oh ini tentang apa sih, begitu.
Oh iya Bu. Nah, itu yang pernah diajarkan oleh guru saya begitu, Bu Rahma. Oke, kemudian untuk what is known-nya, di sini ada kata negatifnya ya. Belum efektif begitu. Kemudian banyak guru yang belum memahami. Nah, tapi juga ini nanti apa? Ketika misalnya Ibu membahas kan belum efektif, berarti kan nanti memang perlu didukung ya oleh referensi yang relevan yang menyatakan memang itu belum efektif. Nah, begitu pula misalnya tadi guru masih banyak nih yang belum memahami. Nah, berarti perlu Ibu cari itu referensi yang menyatakan itu. Gitu. Harapannya kan kita memang buat kalimat sendiri ya Bapak Ibu. Nah, dari kalimat yang kita buat itu kemudian didukung oleh referensi yang relevan gitu. Kalau kita kan biasa terbalik ya. Kalau sebelumnya ini referensi yang relevannya, kemudian baru kan kalimatnya kita kan begitu. Nah, kalau ini dirubah kalimat kita dulu, baru didukung oleh referensi yang relevan. Nah, untuk yang how and why-nya, ini kan kenapa kemudian penting dilakukan penelitian ini. Nah, jadi sebelum Ibu menampilkan tujuan penelitian itu kan taruhlah nanti kan di akhir kalimat ya, yang ada di paragraf akhir di introduction. Nah, sebelum ke situ Ibu tambahkan dulu nih, kenapa kemudian pentingnya dilakukan penelitian ini. Ibaratnya rasionalnya apa sih kan begitu. Kalau misalnya kenapa pentingnya ini, boleh nggak Bu? Kan saya baca beberapa jurnal tuh ternyata kan penelitian ini tuh sudah dilakukan ya. Maksudnya dalam artian memang tidak langsung ke environment literasinya, tapi karena environment literasi itu adalah salah satu tujuan dari pendidikan lingkungan hidup. Jadi ada beberapa jurnal yang melakukan penelitian tersebut gitu kan. Nah, terus kalau misalnya pentingnya itu disangkutkan dengan hasil-hasil penelitian mereka, boleh nggak Bu? Boleh. Atau bisa juga, misalnya penelitian tentang yang pendidikan lingkungan hidup nih sudah banyak. Namun misalnya kan belum banyak yang membahas bagaimana misalnya pencapaian literasi environmental pada peserta didik. Nah, itu kan akhirnya juga menjadi gap kan begitu. Ibaratnya maka kemudian ini penting dilakukan penelitian ini begitu. Nanti alurnya harus nyambung juga dari yang tadi yang 1 sampai 4 di atas ya Bu ya. Ya, Lalu nanti masuk ke yang pentingnya ini ya Bu ya, gapnya. betul. Itu untuk bagian introduction ya Bu Rahma. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan metode. Ini saya bertanya Bu, mohon maaf. Ini kan Ya, menggunakan analisis regresi linear ya. ya. Apakah ini kuali atau kuanti? Kuantitatif Bu. Berarti mungkin salah ketik aja kali ya Bu. Ya, di sana tulisannya kualitatif ya. Oh, iya iya Bu. Maaf, Nah, kuantitatif Bu. iya, karena kan dia menggunakan uji hipotesis dan seterusnya kan. Kenapa kata saya tulisannya kualitatif begitu? Iya. Iya. Nah, kemudian tuh ada populasi, ada sampel. Nah, sebaiknya ditambahkan teknik pengambilan sampelnya pakai apa? Pakai tekniknya ya. Teknik pengambilan sampelnya. Kalau misalnya alasan jadi ini kenapa saya milih 80 yang jadikan sampelnya 84 orang peserta didik karena dari hasil analisis kurikulum dan silabusnya itu ternyata materi yang terintegrasi dengan pengetahuan lingkungan hidup itu kan adanya cuma di kelas 10 ya Bu. Nah, jadi yang diberikan kuesioner itu adalah hanya 84 orang ini yang sudah diberikan materi pengetahuan lingkungan hidup. Itu boleh nggak Bu disampaikan itu? Boleh, Alasan boleh kenapa? disampaikan gitu. Karena kan bisa jadi tuh akhirnya menjadi purposive sampling kan ya. Ya, Berarti kan Ibu punya tujuannya tersendiri. Nah, itu bisa ditambahkan.
Nah, kemudian untuk yang nomor 4 terkait dengan instrumen atau alat ukur yang digunakan, nanti mohon ditambahkan, oh kalau misalnya untuk mengukur literasi environmental ini pakai apa, nah itu dijelaskan apakah instrumen ini sudah baku atau bagaimana. Gitu. Kalau ini sudah baku, apakah dia mengadaptasi atau mengadopsi. Nah, mohon nanti ditambahkan sumber referensinya. Karena kan ini bukan pengembangan kan ya, sifatnya kan tadi dia lebih ke eksperimen kan begitu. Intinya kan dia uji hipotesis ya, kuantitatif. Nah, maka perlu dijelaskan instrumen yang digunakan apakah sudah baku atau tidak. Kalau sudah baku maka disebutkan. Gitu. Jadi ketika nanti editor atau reviewer membaca sudah jelas, oh instrumennya memang sudah baku, sudah valid kan begitu. Nah, untuk bagian hasil itu kan membahas tentang ada tidaknya pengaruh kan, begitu. Udah selesai kan, ibaratnya hipotesisnya ada tidak kan pengaruhnya. Oh, kalau udah ada ya udah kan selesai begitu. Nah, mungkin bisa ditambah datanya, misal bagaimana misalnya pencapaian literasi lingkungan dari peserta didik, kan begitu juga bisa. Nanti terlihat dia misalnya terkategorinya bagaimana yang sudah sedang, tinggi, dan seterusnya. Apakah masih kurang semua, begitu? Sehingga kan menjadi rekomendasi nanti untuk penelitian selanjutnya kan bisa jadi seperti itu. Jadi ibaratnya apa? Untuk datanya bisa diperkaya. Jadi walaupun sebenarnya yang difokuskan kan karena tadi dia mencari mencari pengaruh ya, maka dia menggunakan uji T. Ibaratnya kan sampai situ sudah cukup. Nah, tapi alangkah baiknya agar data ini lebih banyak, lebih diperkaya. Nah, bisa tadi dilihat per indikatornya kah atau tadi per kategori begitu pencapaian dari literasi environmentalnya. Baik, Bu. Nah, kemudian untuk bagian discussion ini kan merujuk pada what is a noun-nya. Nah, tadi what is a noun tadi kan ada 4 ya, kalau tidak salah lihat tadi saya. Nah, di sini kan Ibu menuliskan 3, berarti apa yang satu dieliminir? Coba kembali ke what is a noun, Ibu. Yang mana? What is a noun-nya tadi 4, kalau nggak salah saya lihat, atau memang 3? Coba ke atas. Ke nomor 2 itu. Terus? Nah, ini kan what is a noun-nya kan ada 4 ya. Belum efektif. Ya. Kemudian kerusakan lingkungan semakin meningkat, guru belum memahami, dan belum ada kurikulum yang utuh. Nah, coba ke bagian discussion. Nah, coba oke. Nah, maka untuk bagian discussion-nya harus menyesuaikan dengan yang itu tadi, Bu. Yang pertama tadi kan belum efektif. Nah, berarti pembahasannya tentang yang itu. Iya, Bu, ya. Terus kemudian yang tadi, yang kedua itu kan kerusakan lingkungan terus meningkat, itu perlu tidak dimunculkan. Kalau tidak, delete saja. Jadi tidak masuk nanti di bagian discussion. Langsung ke nomor 3. Nomor 3 tadi kan masih banyak guru yang belum memahami, kalau saya tidak salah ingat. Nah, berarti itu yang Ibu bahas di bagian discussion. Baru yang keempat kan belum adanya kurikulum yang utuh. Nah, makanya kemudian di sini perlu kurikulum khusus. Oke lah, yang ini nyambung. Nah, tinggal tadi 1 yang 2 itu perlu Ibu tambahkan di bagian discussion ini. Intinya, what is a noun itu dibahas di bagian discussion. Kalau saya lebih cenderung, kalau misalnya tadi di bagian what is noun-nya ada 3 yang diangkat, nah berarti di bagian discussion juga 3. Begitu. Nah, kemudian tujuan penelitian ini apa tadi, Bu? Bu Rahma?
mengevaluasi penguatan environment literasi peserta didik setelah belajar pengetahuan lingkungan hidup pada mata pelajaran biologi. Terus? Ya, jadi nanti hasilnya itu terlihat apakah setelah belajar mata pelajaran biologi, environment literasinya itu lebih kuat gitu dari segi sikap, pengetahuan dan tingkah laku. Jadi bagian ketika menyebarkan kuesionernya juga itu kita pakai 3 parameter itu Bu, dari pengetahuannya. Jadi dari silabus itu kita lihat materinya apa, bagaimana pengetahuan mereka dievaluasi kembali, bagaimana sikap dengan adanya kegiatan-kegiatan yang materi-materi yang sudah disampaikan, bagaimana tingkah laku mereka jika ada sesuatu yang terjadi seperti itu sih Bu. Oke. Jadi mengevaluasi itu parameter itu. Oke, coba ke conclusion-nya Ibu. Oke, sudah kesimpulan, kemudian sudah ada rekomendasi ataupun implikasi dari penelitian ini ya. Intinya nih akhirnya kan jadi penelitian lah ya. Jadi studi awal kan begitu ya, Bu. Ya. Oke. Sementara begitu Ibu. Ya. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama Bu Rahma. Semoga studi awal ini bisa jadi satu paper yang bisa dipublikasikan di jurnal terindeks Scopus ya Bu ya. Semangat. Amin. Oke, baik. Berikutnya ada Bu Fitri yang bertanya di chat Zoom. Apakah kerangka paper ini khusus untuk penelitian yang sudah ada hasilnya? Kalau belum ada hasil, belum bisa buat kerangka paper ya? Bisa saja, berarti kan di bagian risetnya yang belum ada. Kemudian juga bagian conclusion kan belum ada, karena belum dianalisis kan seperti itu. Tapi kalau what is noun-nya, what is a noun-nya, lalu kemudian kan how and why-nya, nah itu kan Ibu masih bisa membuatnya gitu ya, masih bisa dituliskan di kerangka paper. Kemudian metode juga kan udah ketahuan, oh ini jenisnya apa, kemudian instrumen yang digunakan, dan seterusnya. Begitu. Oke, begitu Bu Fitri. Iya. Misbah boleh bertanya sebentar? Oke, silahkan Bu Lisi. Begini Bu, selama ini kan saya sudah menggunakan Grammarly, tapi kan belum di-attach di Word, dan saya tuh belinya online. Terus ada disuruh gabung akun Telegram itu, jadi setiap beberapa hari itu ada update untuk password-nya. Terus pada saat tadi saya itu saya mencoba meng-attach ke Word itu, dia nggak mau, tapi beberapa hari yang lalu tuh dia seperti kayak ada add-in itu Bu. Terus tampilannya mau saya masukkan seperti yang ada di pedoman itu nggak bisa Bu. Seperti ini ya Bu. Minta izin share screen dulu ya Bu ya. Silakan Bu Lisi. Grammarly-nya berarti tadi. Nah ini Bu, seperti ini sebentar. Belum kelihatan ya, sebentar. Yang terlihat Grammarly versi online-nya Bu ya. Ini, seperti ini kelihatan nggak Bu? Nah ini loh. Ini masih Grammarly versi online ya Bu? Iya, ya seperti ini. Jadi waktu mau attach ke Word itu kan kalau di panduannya itu kan diklik alamatnya itu ya Bu ya. Tuh tapi Bisa dia nggak. Coba ditampilkan Microsoft Word-nya Ibu coba. Iya, sebentar. Ini pada sudah bisnis ya Bu ya anunya. Iya. Tapi selama ini saya makanya jadi harus keluar gitu loh Bu. Jadi belum ke sini. Nah, ini ada kan Bu? Oh ini sepertinya Ibu Lisia belum share screen semua jendela Ibu. Mungkin bisa di stop dulu. Karena dari tadi masih yang tampil itu yang Grammarly online-nya. Ini. Oke, coba di stop dulu, kemudian di share ulang. Ini kelihatan nggak Bu? Ya udah terlihat Microsoft Word-nya. Nggak ada kan Bu ini.
Ya. lumayan. Untuk Grammarly add-in-nya apakah ini sudah di-download? Grammarly add-in itu tadi saya mencoba menggunakan perintah yang dari HTTPS www.grammarly.com gitu kan, Ya. tapi nggak bisa muncul ada Nah, grammar from Grammarly for MS Word-nya itu nggak muncul, Bu. Oke, sebentar. Saya cantumkan linknya lagi. Ini saya stop share dulu, atau gimana, Bu? Nggak apa-apa, Ibu di share screen saja. Sebentar saya copy paste-kan linknya ya, sebentar. Oh ya. Nah, coba Ibu klik link yang saya kasih di chat Zoom. Oh ya, sebentar. Ditampilkan dulu ya. Chatnya nggak kelihatan ini, Bu. Sebentar. Di bagian mana supaya kelihatan banyak itu? Nah, ini anu dulu aja ya, Bu. Monggo kalau di stop dulu boleh, copy dulu linknya, nanti share ulang boleh. Biar kelihatan. Ya, nanti saya coba dulu aja ya, Bu Misbah ya. Oh, boleh, boleh. Sementara gitu. Bu Mis, Silakan. ini kalau misalnya papernya itu udah jadi ya, tapi kan kita baru ngerti nih digital writing-nya ini. Terus untuk menyikapi hal kayak gitu gimana tuh? Kan yang sebelumnya daftar pustaka aja ngetik manual, citasinya juga manual. Itu sedangkan kita ngikutin kegiatan ini kan digital writing-nya untuk mengejar bisa masuk publish tuh gimana menyikapinya hal seperti itu. Oke. Ini kan juga Bu Fitri kasusnya misalnya nih hasil penelitiannya belum ada ya Bu ya, masih proses ya. Oke. Nah, kalau misalnya tadi belum ada hasil, masih proses rekonstruksi paper, sebenarnya tidak masalah, tetap diikuti saja begitu ya. Ilmu yang sudah kita dapatkan di setiap sesinya. Nanti kalaupun misalnya di pertemuan 10 kita belum selesai targetnya untuk submit. Nah, nanti kalau misalnya selesai pertemuan ini gitu ya, ke 10 sesinya, itu kan sebenarnya tidak berhenti komunikasi ataupun silaturahim antara kita, kan begitu. Nah, kalau nanti Ibu sudah punya paper, kemudian siap untuk submit, nah maka silakan nanti disampaikan begitu. Kalau mau ingin dikerjakan. Iya, oke. Ya, dan di setiap meeting trainer dari Rumah Scopus. Nah, begitu Bu Fitri ya. Nah, kemudian yang berikutnya, oke, karena tadi kita terlempar ya, jadi saya tidak tahu apakah tadi ada lagi yang bertanya melalui Zoom atau bagaimana, melalui chat maksud saya. Pak Imron juga, tadi sampai mana Pak Imron? Kalau nggak salah belum selesai ya? Halo Pak Imron. Lempar terus katanya Bu. Oke, halo Pak Imron. Berarti sambil nunggu Pak Imron Bu. Jadi kalau misalnya kan kita, saya pribadi saya rasa, maksudnya dalam waktu ini kan 2 kali pertemuan lagi ya Bu ya? 3 kali. 3 kali lagi. Ya, 3 kali pertemuan. Inginnya sih selesai pertemuan udah bisa gitu kan, udah. Cuman kan apa namanya ya masih belajar gitu kan. Nah,
Jadi berarti nanti kalau misalnya itu berarti grupnya nggak akan dihilangin ya Bu ya, bisa misalnya komunikasi sama teman-teman, sama trainer di grup itu apa namanya untuk bisa diskusi, sharing gitu. Ya, tidak akan dihapus Bu Rahma, Iya, terus akan ada begitu. iya. Soalnya memang kerasanya tuh kayak lebih lebih ringan sih Bu. Maksudnya lebih ringan jadinya tuh tiap hari tuh kayak dapat ilmu gitu. Maksudnya oh iya harusnya begini gitu. Jadi makanya saya save-savein nomor tuh khawatirnya nanti udah pertemuan udah gitu gak ada komunikasi. Jadi minimal ya saya ada teman-teman di sini yang bisa diajak diskusi gitu. Oke, baik. Insya Allah ini forum yang ada di WhatsApp group itu menjadi penambah semangat begitu ya Bu ya. Iya. Menambah semangat untuk terus menggali ilmu publikasi ya, dan juga Iya. untuk menyelesaikan paper kan begitu. Ya Bu. Terima kasih Bu Rahma. Silahkan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan? Silahkan Pak Edward. Ini Bu, ini mau bertanya. Misalkan nanti kan kita mau submit paper gitu kan ya, tapi kan apa namanya itu pengarangnya itu kan harus kolaborasinya dengan kampus kita berada, begitu kira biasanya kan ya. Nah cuma nanti kalau misalkan kita minta bantuan dari rumah Scopus gitu, apakah bisa disampaikan juga rumah Scopusnya kira-kira gitu? Bisa diulang Pak yang terakhir tadi itu terkait dengan kolaborasi dengan yang luar kampus, kemudian apakah bisa dari tim Rumah Scopus? Ya, fasilitasi apa Pak? Ya karena kan mungkin ada fasilitasi untuk bagaimana biar bisa disambut gitu sehingga mendapatkan di jurnal internasional yang berkisar Q2 atau Q3 misalkan begitu. Nah, kita kan nanti kan bisa minta supportnya dengan Rumah Scopus begitu kan ya, walaupun sudah tidak di kelas lagi. Nah, apakah ini kemarin kan itu juga ada kaitannya dengan pertanyaan siapa lupa tentang kolaborasi itu. Saya juga kepikiran gitu apa kolaborasinya itu nanti seperti apa bentuknya kira-kira gitu. Bagaimana bantuannya untuk nanti bisa kita tembus gitu. Apakah ada bimbingan lagi intensif atau bagaimana kira-kira begitu. Oke, baik. Yang pasti ini kan sesi ke-7 ya Pak terkait dengan digital writing. Kemudian nanti kan sesi 8 terkait dengan tips dan trik memilih jurnal. Nanti Bapak Ibu kan akan dilatih bagaimana mencari jurnal target. Apakah nanti mau mulai dari Q4, apakah langsung mau mulai Q1. Nah, itu nanti tergantung dari Bapak Ibu. Kemudian nanti kan di sesi ke-9 Bapak Ibu menyesuaikan template ya sesuai dengan jurnal target. Kemudian sesi ke-10 harapannya Bapak Ibu bisa submit ke jurnal tujuan atau jurnal target. Nah, kalaupun ternyata di sesi ke-10 belum selesai, nah itu kan ada nanti yang namanya persiapan sebelum submit ya Bapak Ibu. Apakah nanti membuat cover letter ya, apakah membuat conflict of interest ya berupa pernyataan begitu, apakah kemudian dicek similarity dan seterusnya, banyak yang ibaratnya kan mesti dipersiapkan Bapak Ibu sebelum nanti submit. Nah, itu nanti pasti akan dibimbing gitu ya oleh tim trainer dari Rumah Scopus. Makanya tadi seperti yang saya sampaikan, ada yang namanya handling jurnal seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan kolaborasi itu bisa nanti Bapak Ibu lakukan di WhatsApp group batch 52 ini. Apakah nanti ada yang mau memulai misalnya melist, oh saya background penelitiannya ini, bidangnya ini. Nah, sehingga nanti kalau misalnya ada paper yang ini, Bapak Ibu bisa langsung mengkontak begitu para peserta yang bidangnya sama ataupun yang bidangnya berkaitan begitu. Bisa saja diinisiasi oleh Pak Edward begitu kan di grup. Monggo Bapak Ibu bisa di list misalnya bidang dari Bapak Ibu. Nah, nanti dirincikan kan di WhatsApp grup begitu. Sehingga nanti bisa memudahkan. Begitu Pak Edward. Ibu, karena kan mungkin dengan pertemuan sekarang ini saya rasa juga mungkin sebagian teman-teman ada yang sudah bisa, tapi kita kan dia baru juga mau start gitu, lagi menyiapin semua teori macam, jadi data hasil penelitiannya itu juga belum ada di dalam masih proses kesana. Ya mungkin ya ini kan sekalian berbarengan juga dengan
karya tulis saya nantinya. Jadi mungkin masih butuh waktu gitu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Setidaknya itu bisa jadi basis data kan ya begitu. Siapa tahu nanti kan mau kolaborasi di luar penelitian utama kan begitu. Misalnya ada penelitian sampingan begitu ya, hasil-hasil yang kecil-kecil. Nah, itu bisa nanti dibuat dalam satu grup begitu. Dan memang kan sebenarnya kita tidak mesti satu bidang ya Bapak Ibu, bisa jadi bidang yang beririsan kan. Seperti hanya Bu Rahma Dewi dia terkait lingkungan, tapi misalnya lingkungannya dia beririsan misalnya dengan bidang pendidikan. Nah, saya basicnya pendidikan, bisa tuh masuk ke situ kan begitu. Dan misalnya ada yang tentang kearifan lokal, nah saya tentang kearifan lokal juga bisa kemudian kolaborasi di paper tersebut begitu. Sehingga nanti kan kita memiliki kontribusinya masing-masing dalam bidang apanya sih yang kita lakukan begitu. Apakah terkait dengan metodenya kah, analisa datanya kah, atau kemudian review secara menyeluruh kah, dan seterusnya begitu. Siap, Begitu. Iya, sama-sama Bapak. Cuman penelitian yang dulu mungkin waktu sebelumnya, cuman kan dari 4 variabel gitu kan ya, saya signifikasinya itu dari 3 variabel, 4 variabel itu 3 itu tidak signifikan. Jadi saya juga apakah ini layak begitu kan ya, karena hanya 1 yang signifikan. Jadi saya pun hasil penelitian yang kemarin itu masih saya review apakah ini hasil kemarin ininya banyak yang bias sehingga tidak ada yang ditemukan signifikasi dengan yang saya mau teliti. Jadi mungkin hasil yang saya dapatkan itu tidak layak untuk dimajukan, atau juga ada pertanyaannya apakah kalau tidak signifikan boleh kita ajukan, kira-kira begitu pertanyaannya. Oke. Nah, memang dari penelitian yang banyak itu, maksudnya dengan variabel yang banyak ya Bapak ya. Kalau kita mikir mau mudah ya, oh berarti kan ini satu variabel bisa jadi satu paper ya. Oh, berarti kalau 4 variabel bisa jadi 4 paper kan begitu ya Pak. Nah, sebenarnya ada plus minusnya ya kan. Ketika kita membahas satu variabel. Ketika kita membahas satu variabel, berarti kita perlu mendalam ya dalam melakukan bahasannya. Nah, tapi kalau misalnya kita langsung mengangkat sekian variabel dalam satu paper, oke, secara keterbaruan mungkin bisa jadi ini lebih banyak nih. Mungkin yang sebelumnya dia baru 2 variabel saja, baru 3. Oh ya, ini 4 nih. Ibaratnya ada lah kan bedanya dengan penelitian yang sudah ada. Tapi kalau kita banyak variabel juga kan agak kurangnya adalah karena mungkin bisa jadi kita keterbatasan halaman yang ditentukan oleh jurnal target, akibatnya kan pembahasan kita tidak terlalu mendalam begitu. Sifatnya hanya permukaan. Nah, tinggal nanti penulis mau milih yang mana. Apakah mau yang per variabel tapi dia mendalam, apakah kemudian semua variabel tapi sifatnya permukaan, atau bagaimana. Tapi kan tergantung juga nanti dari kebijakan jurnal ya. Tadi sebagai salah satu contoh adalah jumlah halaman yang ditentukan kan begitu. Siap, Ibu, siap. Terima kasih atas sarannya. Tinggi, sama-sama Bapak. Dan ketika Bapak Ibu pun membuat tugas akhir begitu ya, apakah misalnya yang S2 ataupun yang S3, itu kan sebenarnya setiap tahapan itu bisa dijadikan paper ya Bapak Ibu. Karena ini berdasarkan pengalaman. Misal nih, kita lagi proposal aja kan. Nah, waktu buat proposal Bapak Ibu kan pasti punya data awal ya. Data awal itu bisa jadi satu publikasi. Kemudian yang kedua, ketika Bapak Ibu menyusun kajian pustaka, itu kan sebenarnya Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya SLR ya. Study Literature Review. Per variabel, maka akan muncul berapa SLR yang nanti akan Bapak Ibu hasilkan. Gitu. Nah, nanti misalnya kalau yang dia sifatnya penelitiannya pengembangan, pengembangan itu tahapannya panjang ya. Ada memvalidasi, kemudian uji coba. Uji cobanya ada yang terbatas, ada uji coba luas. Nah, itu setiap tahapan pun bisa menghasilkan satu publikasi begitu. Atau pula yang eksperimen juga kan. Intinya setiap tahapan Bapak Ibu melakukan tugas akhir itu insya Allah bisa menjadi sebuah karya ilmiah yang bisa dipublikasikan begitu. Hanya saja mungkin sebelumnya kita belum tahu caranya ya. Nah, sekarang sedikit demi sedikit sudah mulai tahu begitu. Iya. Kayak Bu Rahma nih kayaknya sumringah banget. Udah tahu ilmunya ya Bu ya. Iya, harus berilmu Bu. Kemarin bingung terus. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu yang lain, jika ada lagi yang ingin disampaikan atau ingin didiskusikan. Maaf Bu Misbah. Silakan Bu Nafasi.
Dulu kan saya memakai Skihub SE ini, Bu. Terus Nggih. sekarang coba sesuai dengan pernyataan Pak Imron ke ST, kok nggak bisa juga ya, Bu? Oke, mungkin bisa di-share screen, Bu Nopati. Nah, sini kan udah bisa, Bu? Nggih, sudah Nah, muncul. sini kan ada Bu Skihub, Ski ST, Ski RU gitu kan, Bu? Nggih. Nah, saya sudah apain Ski ST di sini gitu, Bu. Terus doi-nya saya ambil di sini. Nah, ini saya ambil. Oke, baik. Ini sepertinya tidak semua jendela ya, Bunda. Ini yang terlihat hanya Skihub-nya Oh. saja. Nggak apa-apa, yang penting udah tadi di-copy ya. Nah, coba dipastekan ke sini. Gimana caranya ini? Diseret aja Bu ke situ. Ininya bisa kan, Bu? Ini Tulisan. udah terlihat, iya. Nah, coba dipastekan. Kok Oh, penelitian? tulisan penelitiannya. Kok penelitian yang muncul? Saya ngambil DOI dulu, Bu. Iya, silahkan. Kalau enggak judulnya juga kadang bisa kok, Bu. Oh iya. Iya, cobain. Kalau Ibu susah, nggak kelihatan sih Ibu jurnalnya yang mana. Nah, udah. Open, Bu. Itu doi.2. Oke, itu error ya, Bu. Apa tuh, Bu? Coba, Ya makanya. coba Gimana back, caranya, Bu? back, Bu. Kembali. Kembali aja. Ya. Tadi tulisannya doi.2, dan seterusnya. Jadi alamat URL-nya pun itu kurang pas begitu. Makanya ketika di enter dia ada error. Coba di copy lagi. Copy lagi. Coba langsung dipastekan saja yang tadi. Oke. Yang Nah, mananya, itu Bu? doi.2-nya coba di delete. Itu, Bu. Doi-nya lagi, DOI-nya DOI-nya. juga. Oke. Karena kan ini bukan doi, ini kan link URL jurnalnya. Nah, kemudian yang Ibu kopas ini bukan link jurnal dari artikelnya, tapi ini link jurnal si JPGSD-nya. Harusnya yang diambil itu adalah yang per artikelnya, Bunda. Kan ada tuh nanti berapa digit angkanya kan di belakang gitu. Ini hanya kesalahan sedikit dalam mengcopy paste linknya saja gitu. Oke. Coba mungkin bisa di stop dulu, coba di share ulang biar semua jendelanya ini terlihat, karena yang terlihat hanya burung gagak saja begitu. Nah, kalau ini udah semua ya, Bu. Ini masih kayaknya sama deh. Nggak juga ya? Ini masih burung gagak yang tampil ya. Iya. Oh, maksudnya yang itu ya, Bu, ya, yang tadi saya mau ambil. buka apa coba? Oke. Berarti saya stop dulu, lalu saya apain nanti ini, gitu ya, Bu, ya? Atau ikuti yang seperti tadi, Ibu share screen, kemudian ambil pojok di sebelah kiri atas, ada tulisannya share, baru klik screen dulu, baru share. Gitu. Nah, ini yang tampil Microsoft Word ya. Iya, saya kan mau ngambil apanya, Bu, DOI-nya. Yang mana yang betul ini, Bu? Kok DOI saya ini semua ya, Bu? Ini barangkali ya, Bu, ya? Tuh yang ini 10 titik itu. Yang tulisan DOI-nya Ibu enggak usah di-copy, enggak apa-apa, langsung aja 10 titik itu boleh. Oke, mungkin ini yang bisa, Bu. Itu bahas itu ya jurnal Indonesia ya, Bu ya.
Iya, yang penting saya bisa, Bu. Oke, baiklah. Karena kan kalau yang jurnal kita di dalam, insya Allah mah itu open access kan begitu. Tapi nah, Oh, begitu. kalau mau dijadiin contoh, ambil yang jurnal luar begitu. Oh, jadi ini juga belum tentu bisa ya, Bu ya. Jadi mestinya bisa ya, Bu. Mm-mm. DOI-nya dihapus. Ah, Mudah-mudahan ini bisa, Bu. yang Biar titik saya lega. 5060 tuh ada titiknya delete aja. Oh iya. Titiknya delete aja. Oh, di belakang ini, Bu. Ya, coba enter. Di jurnal dalam gitu ya. Oh, iya, iya. Ya, udah Bu, berarti mestinya bisa gitu ya, Bu ya. betul. Oke, makasih Bu Misbah. Inggih. Besok lusa dicoba lagi. Inggih. Nah, pasti kalau ke burung gagak itu bisa DOI-nya yang dikopikan. Atau bisa juga link dari URL artikel yang ada di jurnalnya. Begitu itu juga bisa. Oke. Jadi tidak terlalu dai. Inggih, sama-sama. Pak Imron, apakah sudah bergabung? Sudah join? Sudah Bu, sudah. Oke. Silakan tadi terpenggal ya Pak ya. Sudah sampai mana tadi Pak ceritanya? Sudah download PDF-nya, tinggal menempelkan di Mendeley. Oke, baik. Nah, di bawah DOI di sebelah kanan itu kan di bawah, coba Bapak tampilkan biar yang lain mungkin juga bisa melihat. Saya share ya Bu, izin ya. Oke, silakan. Semua atau khusus Mendeley aja Bu? Semua aja Pak, semua jendela saja. Ya. Oke. Ya, Bu. Nah itu ambil Bapak yang di sebelah kanan. Sebelah kanan mana Bu? Ini. Ya, kanan. Kanan itu kan metadata ya. Nah, coba scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Nah, itu Bapak Ibu, nih ya, ini kan ceritanya yang Bapak Ibu panen kan metadata artikel ya. Dari mana sih taunya Bu Misbah itu metadata artikel? Karena tidak ada logo PDF-nya. Nah, maka kalau ada kasus yang seperti ini, alangkah baiknya Bapak Ibu download PDF artikelnya, kemudian sisipkan ke dalam metadata ini. Nah, cara menyisipkannya, itu ada tulisannya file. Nah, kemudian ada tulisannya abu-abu add file. File ini ya, Bu? Ya, betul. Double klik, Bu. Ya, betul. Silakan diklik. Tapi, oh ya ada. Nah, baru silakan dipilih PDF artikelnya tadi yang mana? Tadi yang ini, Bu. Zing. Ya, ini. Nah, oke. Open. Open ya. Iya. Nah, maka otomatis dia akan masuk artikel PDF-nya. Setelah ini cukup, Bu. Itu aja. Ya, cukup, Pak. Coba diklik yang Zeng-nya ini. Pasti akan muncul logo PDF di situ. Coba saja dicari. Mana sih Zeng-nya? Zing. Nah, ini udah. Kan? Nah, ya. Betul. Sudah muncul logo PDF-nya. Nah, begitu jadinya, Pak. Atu-atu masukinnya. Iya. Oke. Ya. Berarti satu-satu dicari artikelnya nih ya, Bu ya. Betul, karena kasusnya ini terbalik. Metadatanya dulu, baru PDF-nya. Kalau Bapak Ibu yang punya PDF kan langsung masukkan add file ya, add PDF-nya kan, begitu. Kebetulan punya saya sama dengan Pak Imron ini. Ya. Malum soalnya gratisan ya, Bu. Dari top. Kalau ke berlisensi agak berat. Oke, baik. Tidak apa-apa, Pak. Ya, jalan menuju Roma kan ya? Itu dia, Bu. Pesen Pajo begitu. Gratis semua ya, Bu ya? Ya, betul. Sebaiknya begitu, Pak. Karena sebenarnya metadata yang lengkap itu nanti akan berguna. Bisa jadi saat ini belum berguna, ya. Nah, tapi nanti misalnya sebagai salah satu contoh ketika nanti kita misalnya mau buat SLR ya, nanti akan berguna. Oh, yang lama nggak hilang ya Bu Misbah ya? Yang ini metadatanya nggak hilang walaupun kita sudah insert PDF. Ini kan dua nih yang itu bulat note sama yang merah PDF ya. Jadi tidak hilang ya. Enggak, Bu. Paling ini Bu ada caranya diimport aja, ekspor-impor Bu supaya nempel nanti ada di filenya Ibu. Kalau ini kan di dunia maya soalnya filenya. Mungkin itu Bu Eti. Ya, makasih.
Nanti kalau misalnya Bapak Ibu terdoubling ya, memasukkan, ternyata kemarin nih udah masukin nih PDF. Oh ternyata ini juga udah masukin nih metadata artikel. Akhirnya kan terdoubling ya Bapak Ibu double. Nah maka Bapak Ibu bisa diklik, coba Pak Imran mohon izin Ya. di bagian tools ya. Kalau saya tidak salah ingat, coba klik tools yang bagian atas Pak, samping ya. view. Nah to check for duplicate. Nah tinggal Bapak Ibu klik itu ya. Sin ya Bu. Yang Boleh ini bukan? Ini udah selesai Pak, udah disampaikannya ada 28 yang duplikat. Oh, ketahuannya di mana, Bu? Atas Pak. Ini yang warnanya agak kuning kah, oranye kah ini? Iya. Ini kan 28 set of duplicate font. Oh iya. Di tengah nih. Oh iya, soalnya saya ngambilnya per keyword ya. Jadi mungkin ada yang keambil KII, dia double dengan TI mungkin. TI dengan job satisfaction mungkin. Nah, kalau misalnya ada kasus yang seperti ini, tinggal nanti Bapak Ibu merge saja begitu. Maka nggak ada lagi nanti yang sifatnya duplikat. Ini kan ada nih confirm nih di sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan itu kan ada confirm. Oh iya. Kanan dikit, kanan. Ya, ini. Nah, ya itu. Nah, klik aja, Bu. diklik ya. Oke. Begitu caranya. Iya, sip. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Kalau yang sync ini, Bu? Kalau synchronize itu dilakukan kalau misal begini, kan Bapak Ibu memasang mendelay juga misalnya di Mozilla atau di Chrome ya, ibaratnya apa mendelay web importer. Oh iya. Kalau Bapak Ibu memasang itu, nah agar itu apa? Agar yang Bapak Ibu download tadi masuk ke dalam mendelay desktop, maka tinggal diklik synchronize gitu. Ya. Kan Bapak Ibu kan biasa misalnya buka mendelay online ya. Nah, kemudian kan masang tuh mendelay web importer. Nah, step yang Bapak Ibu panen agar sama dengan isinya dengan mendelay desktop, silakan Bapak Ibu klik synchronize. Tapi di sini ada dokumen yang telah di-match ya, Bu? Ya, betul. Tadi kayaknya berarti kan tadi sudah 2 kali mengklik ya, Pak ya. Betul. Ya. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama Pak Imron. Izin stop screen. Oke, silahkan Bapak Ibu yang lain. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, berarti silahkan Bapak Ibu menyelesaikan mungkin kerangka papernya yang belum, atau proses digital writing-nya yang belum selesai. Mungkin Bu bertanya. Silahkan Bapak. Iya. Saya cuma ini mau nanyakan kalau misalkan kita ngambil satu teori dari satu jurnal gitu kan ya, atau misalkan kutipan lah, terus kita gabung dengan kutipan teori yang lain, jadi sehingga berangkat sebuah kalimat, misalkan seperti budaya organisasi, ini kita satu dari jurnal kita kutip definisinya seperti ini, terus kita gabung lagi ke jurnal yang lain kita kutip gitu. Apakah itu diperbolehkan menjadi satu kalimat gitu, tapi itu kan tidak dari kalimat kita gitu. Artinya itu penggabungan teori yang satu dengan teori yang lain kita jadikan jadi satu berupa satu kalimat gitu. Apakah itu bisa gitu? Oke, terkait dengan pengutipan atau sitasi yang pasti begini. Ketika misalnya nih, kalau saya lebih mudahnya kita buat dulu satu kalimat, maksudnya kita ambil nih kalimat yang kita kutip ya dari sumber A, kan begitu ya Pak Edward. Nah, kemudian ternyata kita temukan nih referensi yang B maknanya sama. Nah, maka berarti bisa ditambahkan. Oh, satu kalimat ini jadinya 2 referensi kan? Oh, si A dan si B. Kalau ternyata kemudian si C juga sama maknanya, kan nggak mesti ya kalimat itu sama persis, tapi yang diambil adalah maknanya. Nah, kalau ternyata maknanya juga sama, maka silakan masukkan referensi yang C tadi. Akhirnya kan dalam satu kalimat itu saya lebih suka bilangnya sitasinya berjamaah, begitu. Dan kalau kita memang lihat tren saat ini, begitu, satu kalimat itu tidak atu-atu, satu kalimat satu referensi tidak, tapi satu kalimat itu bisa lebih dari satu referensi atau satu sumber kutipan, gitu. Dan pernah diajar. Ini kan nanti di dalam satu paragraf itu sebenarnya nanti itu tidak ada kalimat kita gitu loh. Jadi kita hanya menggabungkan dari beberapa teori dari beberapa orang sehingga dapat menjadi satu paragraf
Heeh. Ya, satu paragraf itu kita mau membuat sesuatu seperti sambungan apa namanya, seperti sebuah kalimat dan sebuah paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat, tetapi Iya. tidak ada satu kalimat pun dari kita di situ tuh, itu Baik. murni dari sekrasi gitu. Kira-kira boleh nggak? Kalau ditanya boleh, boleh. Tapi kalau kita pengen nih kalau kita pengen artikel kita itu kemudian kan dikutip oleh orang lain kan, oleh orang sesudah kita, makanya kemudian kan mau tidak mau kita harus membuat kalimat kita sendiri ya, begitu ya Pak Edward. Oh, berdasarkan teori si A begini, teori si B begini, lalu kan Bapak menggabungkan kan. Nah, dari dua teori ini lalu ibarat kita tuh apa? Simpulan atau sintesis Bapak terhadap kedua teori ini apa? Nah, maka itu kan akan berpeluang nanti kalimat itu menjadi peluang untuk disitasi oleh orang berikutnya, begitu Pak Edward. Sebenarnya kita juga harus menambahkan apa yang menjadi sintesis dari kedua teori itu gitu. Betul. Kalau ditanya boleh, boleh aja, gitu ya Pak. Ya, karena kan kadang kita merasa dengan menggabungkan satu teori dengan satu teori kita bisa menemukan makna baru. Tanpa harus menambahkan kalimat kita. Jadi saya rasa itu seperti ada gap juga, tapi gap ini menimbulkan makna baru. Kira-kira mau seperti itu maksud saya, Bu. Betul. Okay. Makasih, Bu. Ji, sama-sama Pak Edward. Dan kalau terkait dengan kutipan, mungkin juga Bapak Ibu kan bertanya ya, oh Bu Misbah biasa bilang 5 tahun terakhir. Oh ternyata boleh nggak nih lebih dari 10 tahun terakhir? Boleh kan, kalau dia adalah inventornya, penemunya. Ibaratnya kita, kalau dibilang oleh guru saya tuh, kita menghargai beliau gitu, sebagai yang penemu, inventor, dan seterusnya. Nah, maka caranya adalah usahakan satu kalimat itu tidak hanya dari yang lebih dari 10 tahun referensinya tadi, yang ibaratnya zaman bahula ya Bapak Ibu, gandengkan dengan referensi yang terupdate. Nah, itu salah satu solusi yang diberikan. Gitu. Oke, silahkan Bu Rahmadewi, raise hand. Ada apa, Bu? Kalau misalnya itu kan tadi lampau gitu sama yang terbaru bisa digandengkan ya Bu. Kalau misalnya pas kita ketik misalnya saya tadi nyobain environmental education, terus keluarlah jurnal-jurnal pasti yang berbahasa Inggris gitu ya Bu ya. Nah, ternyata saya juga karena saya kemarinnya tuh sebelum berilmu itu kan dibaca satu-satu tuh jurnal tuh yang di saya print kayak gitu. Saya tahu di bahasa Indonesia juga ada yang maknanya maksudnya memperkuat kalimat saya gitu. Nah, kalau misalnya yang berbahasa Inggris dan yang berbahasa Indonesia disandingkan, bagus nggak Bu? Atau nggak perlu yang bahasa Indonesia, yang bahasa Inggrisnya saja? Oke, baik. Nah, kalau tujuan kita adalah jurnal internasional bereputasi, memang kita kalau bisa meminimalisir referensi yang dia berbahasa Indonesia. Begitu. Referensi yang berbahasa Indonesia ya, bukan berarti jurnal yang dari Indonesia kita minimalisir, bukan, tapi bahasanya. Karena kan ada saja jurnal dari Indonesia kan yang sudah terdapat Scopus, yang juga merupakan jurnal internasional, dan juga ibaratnya jurnal Sinta, baik itu 2, 3, dan seterusnya, tapi dia sudah go internasional kan, dia sudah berbahasa Inggris juga boleh digunakan. Intinya kurangi referensi yang berbahasa Indonesia. Karena salah satunya, ketika Bapak Ibu sakit itu kan referensi akan juga dicek oleh editor. Kalau misalnya bahasanya bahasa Indonesia, apalagi editor luar kan, ini apa ya artinya ya? Ini kira-kira sesuai nggak, relevan nggak nih dengan judul, relevan nggak dengan isi paper, kan begitu. Nah, makanya kita usahakan yang berbahasa Inggris ataupun yang berbahasa internasional, begitu Bu Rahmadewi. Jadi dipilih aja, berarti kalau misalnya tujuan kita internasional, Scopus ya berarti harus standarnya gitu. Mungkin kalau yang disertasi atau misalnya apa namanya yang bukan yang skalanya Scopus gitu berarti boleh gitu ya Bu ya. Itu mah bergantung kita menulisnya di mana berarti ya Bu. Iya, betul. Karena saya pun diajarkan, guru saya coba cross check kata beliau kan, nih analisis sintesis artikel ini. Nah, jangan sampai misalnya pasti akan ketahuan kalau dia orang Indonesia pasti sedikit adalah sedikit gitu ya jurnal referensinya itu berbahasa Indonesia. Ini pasti kalaupun kita nggak lihat namanya, katanya nggak lihat afiliasinya, ini kayak gaya-gayanya nih gaya orang Indonesia deh. Begitu Bu Rahma, itu salah satu. Pokoknya dihindarilah. Apalagi orang pendidikan misalnya kan, oh sumber bukunya dari yang bahasa Indonesia atau jurnalnya juga dari bahasa Indonesia, itu sebaiknya dihindari. Gitu.
Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, Pak Imron, raise hand, silahkan. Ya Bu, izin Bu. Ini saya dapatkan artikel review, kemudian ada review. Kemudian kalau dilihat dari citasinya lebih tinggi daripada artikel yang lain ya Bu. Bisa di-share Ini screen, bagaimana? Pak Imron? Ya Bu, Bisa di-share screen? saya pakainya POP Bu, Publish or Perish. Saya lihat datanya itu eh, lebih banyak gitu. Nggak apa-apa di screen Bu. Nggak apa-apa, Pak. Oke, Aman kok. izin ya Bu. Iya. Nah ini Bu, ini bisa terlihat Bu. Ya, bisa. Ya, ini international journal, saya turn over intention nih keywordnya. Ini ranking ke-1-nya ini di citasi 147 citasi. Tapi bentuknya review. Yang lainnya artikel. Ya. Nah, ini bagaimana? Kemudian saya coba juga yang lainnya. Izin ya, Bu. Oke. Oh, mana lagi ya? Ini seperti ini Bu, review ini. Atau yang tadi aja deh, soalnya ada beberapa yang sudah terhapus. Oke, baik. Yang ditanyakan tadi apa, Pak Imron? Ini rankingnya lebih tinggi daripada artikel gitu Bu. Oke, baik. Apakah citasinya lebih banyak daripada artikel? Apakah ada kepatutannya berapa persen gitu untuk yang non artikel bisa diambil kita untuk referensi gitu. Ya. Kalau terkait dengan referensi yang digunakan dalam penyusunan paper itu tidak ada secara tertulis ataupun secara yang pernah sependek pengetahuan saya disampaikan, oh harus sekian yang dari artikel research, dari original paper, oh sekian persen yang dari review paper, itu memang tidak ada, Pak. Jadi terserah mau ngambil yang mana kan begitu ya, mau yang artikel boleh, mau yang review juga boleh. Tergantung tujuan dari yang kita lakukan kan. Kalau misalnya yang kita lakukan nih untuk tujuannya adalah review paper, misalnya kan SLR, maka kan lebih cenderung biasa yang kita ambil adalah data-data yang sifatnya kuantitatif kan begitu, atau yang sifatnya mixed method. Karena kan kita mau mensintesis kan, mau mengreview begitu. Nah, kenapa kemudian yang review ini bisa jadi citasinya lebih tinggi, kutipannya lebih tinggi? Karena kan yang namanya review dia melakukan analisis sintesis, pasti kan di bagian akhir itu akan ada rekomendasi kan begitu. Maksudnya misalnya dia membahas nih misalnya salah satu contoh keterampilan abad 21 saat ini ya. Nah, pasti kan nanti dia di akhir akan membahas ini loh ternyata keterampilan abad 21 yang penting nih dikuasai oleh mahasiswa bla 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 begitu. Nah, itu kan bisa jadi akhirnya menjadi dasar bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Makanya akhirnya kemudian bisa jadi di banyak banyak dikutip begitu atau banyak disitasi. Nah, tapi itu hanya salah satu kemungkinan saja. Karena kebetulan saja ya Pak ya. Yang ini 147 dia nomor 1 yang review artikel, yang artikel research atau original paper yang nomor 2 begitu. Bisa jadi kalau kata kunci yang lain malah artikel kan yang jumlah citasinya lebih tinggi dibandingkan yang review, bisa jadi seperti itu. Ini itu aja itu ya. Betul Pak. Kalau misalnya ini kan berhubungan dengan papernya Bapak, ada yang bisa dikutip ya sah-sah saja kalau itu dari review paper begitu. Tapi memang harapannya sih kita ngambilnya yang original begitu. Ini sebentar saya contohkan.
Kalau di tempat saya malah ini Pak, kalau yang punya saya malahan lebih banyak yang original paper dibandingkan yang review artikel untuk yang jumlah citasinya. Ya, tadi ya tergantung kan banyak faktor ya Pak ya. Apakah kata kuncinya, topiknya kan ya seperti itu. Tahunnya juga Bu dikunci, di tahunnya ketahuan. Kebetulan yang saya kutip itu 2019 sampai 2022. Oke, 3 tahun terakhir ya. Tahun terakhir. Betul. Ya silahkan Bu Eti raise hand. Ada apa Ibu? Ya, makasih Ibu Misbah. Oke. Saya izin share screen. Oke. Ya, sebentar. Makasih. Ini sudah kelihatan Ibu? Oke, sudah Ibu. Ya, izin Bu. Ini setelah belajar di Rumah Scopus ini banyak hal-hal yang memang baik dan terlakukan. Ketika ini saya masuk POP, ini kan semua keranjang saya masukkan aja, yang penting dapat di keranjang. Saya misalnya ini collaboration governance. Nah, untuk memisahkan ini supaya kita waktu kita mau mengambilkan ke PDF nggak puyeng nyari satu-satu, bisa nggak kita ambil misalnya ini saya kan di sini ada communication komunikasi masyarakat, kemudian ada collaboration governance. Nah, sekarang saya mau mengambil collaboration governance saja supaya lebih terdeskripsi yang collaboration governance supaya tidak susah nyari satu-satu. Itu ada tekniknya nggak Bu Misbah? Supaya ini saya mengambil, ini kan tadi metadatanya banyak sekali nih, saya cemplungin semuanya begitu. Sekarang saya mau ngambil collaboration governance saja. Itu ada tipsnya supaya ketika nanti mencari PDF-nya nggak satu-satu telusin, tapi sudah dapat mana yang penting bagi untuk diapakan gitu, untuk dijadikan citasi ataupun referensi. Oke. Nah, untuk yang itu Bu Eti bisa bisa diketikkan di bagian search yang tanda loop di atas, di samping nama Bu Eti. Sebelah kanan. Kanan ya, bukan. Oh ya. Itu coba di situ. Nah, ini saya pindahin dulu nih, gambar-gambar ini susah. Nah, ini kemudian. Nah, tinggal Ibu ketikkan di sana communication apa begitu. Oh, coba. Ibu tipe. Ya. Oh, sorry. Ini apa nih? Oke. Ini karena saya di luar kota jadi kecil-kecil tulisannya. Governance. Ya. Udah, Bu? Nah, itu kan akan muncul ya Bu ya beberapa kan yang ada di bawah itu. Nah, tinggal nanti Ibu cross check mana yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk sumber citasinya. Oh, ini berarti ini aja yang langsung kita cari PDF, kita PDF-kan gitu ya. Betul. Okay. Berarti tidak bergabung banyak seperti tadi ya. Ya. Cukup ini aja ya, Bu. Betul, Ibu. Ya. Ibu lumayan nih ya. Ini masih separuh. Mantap nih Bu Eti. Apa, ini, Pak? Izin Bu Eti, ini downloadnya dalam bentuk kris atau dalam bentuk apa ini Bu? Bisa ada sedikit abstraknya. Saya download dalam bentuk kris, nggak kena semua. Ini saya dalam bentuk ini Pak. Ini kan abstraknya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak Pak. Yang penting doi-nya sama URL-nya ini yang saya ambil. Ini kan tidak ada nih doi URL-nya gitu. Tidak selalu juga Pak, ini nggak ada ininya. Pokoknya saya cemplungin, orang bilang belum belajar. Enggak, dari POP kan Bu ya? Iya, POP. Tapi dari POP saya ambil Scopus Pak. Ya, Scopus itu. Maksudnya di save as-nya Ibu di apa ini Bu? Data ini?
Oh, save as-nya kan ada 2. Kalau Scopus dia ke ya apa tuh apa Pak? Oh, BibTeX berarti ya? Maaf. Oke, BibTeX oke, ya, sip, BibTeX. sip. Maaf Pak, Ya, patah-patah nggak lidah. apa-apa. Makasih, Bu. Ya, ya. Makasih Bu Misbah ya ini ya. Makasih. Sama-sama Ibu. Oke, berikutnya dari Bu Lisia. Belum ada seperti itu ya Bu ya. Tapi kalau ingin belajar terkait dengan SLR bisa saja, atau bisa nanti dilihat di profil ID Scopusnya saya, Bu Lisia, itu ada beberapa artikel terkait dengan SLR, terutama untuk yang bibliometric analysis. Begitu Bu Lisia. Ya, baik, terima kasih. Jadi, awal tahun kemarin sudah coba juga membuat untuk yang SLR, tapi sampai sekarang belum selesai. Maklum lah Bu ya. Terkadang SLR banyak. itu lama ya Bu Misbah ya? Enggak Bu, sebentar sebenarnya kalau kita memang mau fokus ya. Ketika itu tergantung apa ya, maksudnya keluangan waktu kita, tergantung misalnya nih kita ini kepepet atau enggak. Kalau saya karena santai ya, jadi ada waktu luang saya lanjutkan. Kalau enggak ada ya udah gitu. Tapi pernah nih yang kemarin kan karena UTS harus submit artikel dalam hitungan setengah hari jadi 1 artikel. Nah, itu kan Mantap, power Bu. up kepepet ya Bapak Ibu. Tapi salah satu alternatif Bu di pandemi begini kan jadi nggak mesti search lapangan, cuman search literatur. Ya, memang di tahun 2020-2021 ada beberapa artikel saya terkait dengan SLR ini dan sudah dipublish bersama teman-teman ini di baik yang ada di jurnal maupun yang ada di Proceeding Index Scopus. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat ya di ID Scopus saya. Mungkin bisa saya share screen, bisa jadi gambaran bagi Bapak Ibu nantinya kalau ingin membuat berarti yang seperti itu. Oke, sebentar saya share screen ya. Kenapa nggak sekalian membuat ini aja Bu Misbah, membuat pelatihan kalau udah canggih gitu. Kan soalnya Seminar mingguan ya Bu. kita kan udah punya banyak artikel gitu loh Bu. Jadi kan sayang kalau misalnya nggak dimanfaatin. Masih Bu, belum pede kayaknya ya. Bu, Ibu izin Bu. Untuk SLR-nya kan ada aplikasi tuh Bu. Apakah pakai itu kira-kira bagaimana ya Bu? SLR itu kan banyak macam ya Bapak Ibu. Ada yang namanya SLR murni, ada yang tak murni. Yang tak murni itu banyak lagi macamnya. Ada yang namanya bibliometric analysis, ada yang namanya meta analysis ataupun yang lainnya. Nah, kalau yang sudah publish artikelnya itu yang bibliometric analysis ya. Nah, kalau kita bibliometric analysis, salah satu yang bisa digunakan kan aplikasinya adalah PostViewer begitu. Masih banyak lagi aplikasi yang lain. Tuh. Nah, ini nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau mengunjungi profil Scopus saya, nah ini sebagai salah satu contoh yang ini, nah ini adalah bibliometric analysis, karena dari judulnya pun akan terlihat review and bibliometric analysis. Nah, kemudian, nah ini juga seperti ini, bibliometric review and analysis, seperti itu. Kalau saya kebanyakan penelitiannya adalah penelitian pengembangan Bapak Ibu. Nah, atau bisa juga ditaruh di depan bibliometric analysis of apa begitu. Nah, atau juga yang seperti ini. Langsung dicantumkan aplikasinya bibliometric analysis menggunakan PostViewer dan seterusnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengunjungi ke situ ya, atau langsung search aja, googling juga bisa Bapak Ibu begitu. Begitu Bu Lisia. Iya Bu, untuk izin ya Bu. Iya silahkan. Buat nambah-nambah ilmu nih Bu. Siap. Untuk Postfire, saya sudah mengklik, tapi tampilan yang awal versi berapa itu dengan versi yang sekarang terakhir, kok tampilannya beda ya Bu ya? Tidak menggambarkan keywordnya, tapi menggambarkan pengarangnya. Oke, baik. Terkait dengan PostViewer itu kan tergantung nanti apakah kita mau mengambil based on data, apakah berdasarkan bibliometri biografinya, dan masing-masing dia mempunyai rinciannya masing-masing. Kalau misalnya nanti text on data, dia nanti kan terpecah lagi yang mau kita ambil yang mana, kan begitu. Banyak ya Pak Imran. Nah, mungkin nanti di lain kesempatan terkait dengan SLR bisa kita diskusikan lebih lanjut begitu.
Pakai yang 198, Pak. 1986 posturnya, Pak. Jangan yang terbaru. Kalau yang terbaru tuh apa tuh agak susah itunya. Katanya Bu Bisma, kata teman-teman gitu loh. Jadi kalau pakai yang Pure 1986 gitu, Bu. Jangan yang terbaru. Yang terbaru kan ada versi 23 berapa gitu. Itu Pak Imron katanya. Terima kasih Bu Eti ya. Saya nggak tahu Bu, dikasih tahu teman aja pakai itu, sehingga kalau kita mau lihat apa yang mana yang paling banyak disitasi, banyak itu tinggal pilih-pilih aja gitu. Cuma lebih enak dibuka yang versi 1986 itu daripada yang versi 23. Memang udah dicoba seperti itu. Oke, baik. Banyak lagi ya Bapak Ibu aplikasinya sebenarnya kalau mau kita pelajari ya untuk yang perkara SLR Iya, kita bisa menggunakan NPipo. Iya, bisa menggunakan yang lainnya. Ya. Gitu. Saya pun juga masih belajar Bapak Ibu, baru sedikit ilmu yang saya dapat. Saya pemula baru belajar gak dikasih tahu. Sama Bu, saya juga masih belajar. Oke, silakan Bu Listia, raise hand. Iya. Terima kasih Bu Misbah. Ini mau tanya, kalau sekarang ini kan belum jadi ya untuk artikelnya. Jadi kalau misalnya nanti beberapa hari ke depan gitu, atau misalnya 1 mingguan ke depan, udah jadi gitu boleh dikonsultasikan ya Bu ya? Bisa Ibu. Oh ya, tapi itu kita konsultasi ke Bu Misbah boleh gitu ya Bu ya, Bu Listia. Mana saja boleh, ke Pak Ludiro boleh, ke saya boleh, ke Bu Eka boleh, kemana aja boleh. Karena kan yang sudah coach kita kan Bu Misbah ini sekarang nih coach ya. Bu, siap insyaallah. Ada lagi Bu Listia? Sudah Bu, cukup nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Makasih Bu Misbah. Nggih, sama-sama Bu Eti. Ini Bu Rahma Dewi. Bu, kalau mau lihat jurnalnya di Scopus, ini mau lihat jurnalnya atau artikelnya maksudnya Bu Rahma? Oh, artikelnya Bu. Misalnya yang tadi Ibu tuh punya Ibu misalnya. Terus langsung saya masuk Scopus aja, terus caranya gimana gitu. Kalau kan biasanya kemarin kan diajarinya yang cari title terus udah gitu temanya apa. Nah, kalau kayak Ibu tadi saya mau kan masuk Scopus terus kemana gitu. Misalnya saya lihat artikel-artikel yang dibuat misalnya sama Ibu atau Bu Eka kayak gitu. Tinggal di author search aja Ibu. Oh, di author ya. Nah, masukkan aja. Oke, baik. Nah, kalau untuk yang jurnal target tidak ada yang dipersiapkan, Bapak Ibu hanya saja nanti kan Bapak Ibu tinggal bermain saja, berselancar, mana jurnal yang nanti sesuai dengan papernya Bapak Ibu, kan begitu. Siap. Ya, baratnya kan dari sekian berapa ratus ya yang terindeks di Scopus. Nah, Bapak Ibu mencari satu. Ya. Bayangkan dari ribuan dicari satu ya. Nah, berarti kan itu ada trik khusus. Nah, nanti insya Allah akan disampaikan di sesi ke-8 begitu. Cari satu, cari yang murah juga Pak Imron. Ya Pak, karena harus bayar kuliah. Ya Bu, aduh, ini harus bayar yang lain-lainnya juga. Oke, baik. Begitu Bapak Ibu, insya Allah kita ketemu lagi di hari Rabu ya. Tetap sehat, Bapak Ibu tetap semangat. Amin, amin. Mungkin itu salah hilaf saya mohon maaf, kebenaran hanya milik Allah semata dan kesalahannya milik saya pribadi ya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, makasih Ibu. Ibu semuanya, izin semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Berarti selamat malam semuanya. Izin. Selamat malam, makasih. Makasih.